Baik, kita lanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyemangati kaum muslimin supaya tidak ketakutan ketika musuh berdatangan dan agar mereka senantiasa semangat meskipun musuh telah menghadang, karena sebuah janji yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka meninggal maka akan mendapatkan pahala atau kesyahidan. Maka ketika mereka takut, apalagi kalau takut secara berlebihan, maka jelas ya, hal ini termasuk sifat-sifat orang yang al-jubn, sifat-sifat pengecut. Ya, pengecut itu adalah penakut. Sifat penakut ini tentunya bisa menjadi tercela. Karena sifat yang pemberani, syuja'ah, ini termasuk sifat-sifat yang sangat terpuji. Nah, ketika manusia atau melihat musuh lalu ketakutan yang sangat besar sehingga lemas, tidak ingin berperang atau merasa lemah, ya, maka hal ini termasuk minal jubn, yaitu pengecut. Tapi ternyata ketika musuh lenyap atau menghilang, mereka tenang-tenang saja, mereka senang. Bahkan kalau mendapatkan di sini sebutkan wa idza dhahaba anumul khauf wal watma'annu, ya, watma'annu adzukum bil kalam bi alsinah salitah asyihatan al-ghanaim yabhathunaha, ya. Mereka mencela kalian dengan lesan-lesan yang kasar, bahkan kalian bakhil terhadap al-ghanaim, yaitu ghanimah-ghanimah yang kalian inginkan, yang kalian cari, sehingga yang dia inginkan bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, namun yang dia inginkan adalah masalah dunia, ya. Maka ulaikal mutasifun bihadhi sifat lam yu'minu. Kalau memang mereka seperti itu, maka disifati mereka bukan orang-orang yang beriman secara sempurna, ya. Bukan orang yang beriman secara sempurna, haqqan, ya, secara hak loh. Karena orang-orang yang beriman hendaknya orangnya pemberani, syuja, ya, tidak kalah, pantang menyerah, tidak menyerah duluan. Fatalallahu thawaba amalim, maka Allah bisa membatalkan pahala amalan-amalan mereka karena dengan ketakutan yang sangat tinggi, ya, sehingga niat untuk keberanian menegakkan kalimat Allah menjadi hilang niat tersebut, ya, atau ingin hanya sekedar ghanimah saja, atau ingin ya, atau ingin mendapatkan gelar saja, ya, puji-pujian saja, maka amalan mereka bisa abtola, ya, bisa hilang, bisa gugur. Fa'ahbatallahu a'malahum, bahkan di sini disebutkan maka amalan-amalan mereka bisa menjadi gugur. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan yang demikian itu, ya, tentang batalnya amalan-amalan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ketika mereka melakukan peperangan di antara perang Ahzab, maka hendaknya mereka tetap teguh, bersabar, ya, dan tetap berjiwa pemberani. Jangan sampai berjiwa al-jubn atau penakut. Terlebih lagi, ya, seperti orang-orang munafik, tidak sekedar takut,
ya, tapi malah justru mereka malas untuk berperang. Ketika awal datang mereka ikut-ikutan, tapi setelah itu mereka mundur. Bukan karena sekedar takut saja, tapi memang tidak ingin berperang bersama kaum muslimin. Bisa dikhawatirkan mungkin takut mati atau takut berperang, atau karena yang lainnya. Yadhunnu haula al-jubana annal ahzab al-muta'allibah liqitari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ayat berikutnya, yahsabunal ahzab lam yadhhabu wa ayatil ahzabu yawadu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ya. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang yang pengecut, ya, orang yang penakut, bahwasanya perang Ahzab itu yang muta'allibah, yang direncanakan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk membunuh kaum muslimin di dalam perang. La yadhhabu, sehingga mereka tidak akan pergi, ya, sampai mereka bisa membangkang, ya, atau bisa memerangi al-mu'minin, orang-orang yang beriman, ya. Wa in qaddara an najal ahzab maratan ukhra yawaddu haula al-munafiqin, ya. Sehingga ketika kalaupun ada perang Ahzab di kesempatan yang lain, nah, untuk orang-orang munafik, apalagi orang munafik, maka mereka pun, ya, annahum kharaju minal Madinah ma'al a'rab. Mungkin mereka akan keluar dari Madinah, ya, nggak ikut perang lagi. Kalau awal-awalnya, ya, seperti perang Ahzab ini, mereka ikut di barisan kaum muslimin. Ketika sudah di medan perang, mereka pulang. Nah, mungkin kalau misalnya ada perang Ahzab lagi dengan jumlah pasukan yang sangat besar, mungkin mereka ketika disuruh untuk perang nggak mau lagi, ya. Jangankan mau berangkat, ya, mungkin berdiri dari rumah untuk berangkat sudah nggak mau. Malah justru mungkin mereka akan keluar menuju di luar Madinah. Ini yang disebutkan malah Arab, ya, bersama orang-orang pedalaman. Yas'aluna an akhbarikum, mereka hanya tanya-tanya tentang kabar kalian. Ma hadatsa lakum ba'da qital aduwikum lakum. Ya, mereka hanya sekedar nanya-nanya, gimana hasilnya, gimana? Berhasil enggak kaum muslimin berperang? Menang tidak? Atau orang kafir yang menang? Cuma itu aja, sekedar ucapan-ucapan. Walau kanu fikum ayyuhal mu'minun ma qatalu ma'akum illa qalila, ya. Kalau seandainya mereka bersama kalian, ya, mereka ma qatalu ma'akum, mereka juga tidak akan berperang bersama kalian. Kalaupun bersama, mereka enggak mau berperang, kecuali mungkin sedikit saja yang berperang, ya. Mungkin dengan motif yang lain atau dengan niat yang lain. Fala tubalu bihim fala ta'sau alaihim. Maka dari situ janganlah kalian mempedulikan orang-orang munafik. Mereka biarlah pulang. Kalian tetap semangat untuk berperang. Wala ta'sau alaihim, ya, dan janganlah kalian duka cita atau kalian putus asa, ya, kepulangan orang-orang munafik itu. Ini termasuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam tafsir ini, motivasi kepada kaum muslimin untuk semangat atau syuja'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk ayat berikutnya, sungguh telah ada suri tauladan, ya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan untuk kita semua, ya. Uswatun hasanah untuk orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk orang-orang yang mengharapkan, yaitu berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap yaitu kebahagiaan di hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk uswah yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengikuti orang-orang munafik yang mereka pulang ketika perang Ahzab, ya.
Tapi ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berperang sampai mencapai titik kemenangan atau mencapai syahid di medan perang. Itu saja yang bisa kita kaji di siang hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.